Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullah ta'ala an yamunna lana bi'ilmin nafi' wal 'amali salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal 'arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala kerja keras beliau dalam berdakwah bersama para sahabat sehingga kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali membaca dan menelaah kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja', yang mana kita sekarang telah memasuki episode terakhir dalam pembahasan Kitabus Shalah. Naam, pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk ke pembahasan hak-hak mayit. Ya, bagian pertama yaitu dimulai dari apa sunnahnya ketika sakaratul maut dan ketika memandikan jenazah, mengkafani dan juga sampai dalam mensolatkan. Dan kita sekarang membahas hak-hak mayit bagian kedua, bagian terakhir, yaitu bagaimana tata cara menguburkan jenazah dengan baik dan juga hukmul buka, ya, bolehkah menangisi jenazah dan meratapinya setelah kematiannya dan seterusnya. Ya, ini adalah pembahasan terakhir dalam Kitabus Shalah, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan Kitabuz Zakah. Baik, langsung saja kita akan membaca dan menelaah kitab ini, ya. Masuk ke pembahasan dafnul mayyit, ya, bagaimana tata cara menguburkan jenazah dengan baik dan benar, ya, sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblati wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin wa yaqulu alladhi yulhiduhu bismillahi wa ala millati rasulillah wa yudja'u fil qabri ba'da an yu'ammaqa qamatan wa bastah wa yusattahu al-qabru wa la yubna alaihi wa la yujassas. Berkata Al-Qadhi Abu Suja' rahimahullahu ta'ala, dan dikuburkan mayit tadi di lahat, ya, di liang lahat menghadap kiblat, dan wa yusallu min qibali ra'sihi, dan mayat tadi, jenazah tadi dikeluarkan dari keranda dan dimasukkan ke liang lahat, ke kubur itu dari sisi kepala duluan dengan cara lembut, dan orang yang memasukkannya ke dalam kubur itu berkata bismillahi ala millati rasulillah. Kemudian si mayit dibaringkan di kubur, ya, ba'da an yu'ammaq, setelah digali kuburan tadi sedalam qamatan wa bastah, ya, sedalam qamatan wa bastah. Ya, apa itu qamatan wa bastah? Itu seukuran lebih kurang 2 meter. Yaitu seseorang diberdirikan, ya, orang dewasa diberdirikan, kemudian tangannya keataskan, ya, dijulurkan ke atas. Nah, selebar itu, sepanjang itu, ya, qamatan wa bastah. Wa yusattahul qabru wa la yubna alaihi. Ya, jadi itu dalamnya kubur itu ya sedalam apa seseorang berdiri dan tangannya dijulurkan ke atas. Ya, kalau diukur dengan meter itu kira-kira lebih kurang
2 meteran. Wallahu a'lam. Wa yusattahul qabru wa la yubna alaihi, dan kuburan tadi harus diratakan ya, dan tidak dibangun di atasnya dan juga tidak dikapur. Taib. Rabi'an. Ya, rabi'an. Nah, ini pembahasan yang keempat. Ya, setelah yang pertama itu adalah al-ghusl, memandikan jenazah. Kemudian yang kedua adalah al-kafan, mengkafani, dan yang ketiga as-salatu 'alal mayyit, dan yang keempat dafnul mayyit. Kita membahas poin yang keempat dari hak-hak mayit, yaitu menguburkan mayit. Aqallul qabri hufratan tamna'ur raihata wa tamna'ul hayawanat al-muftarisah an ta'kula jasadahu. Nah, ini aqallul qubr. Minimal kuburan itu adalah galian, ya, lobang yang mana si mayit tadi ya tidak tercium bau busuknya, dan tidak bisa binatang buas untuk memakannya. Itu aqallul qabr. Jadi ketika dikuburkan, jenazah tadi dikuburkan, maka minimal tanah kuburannya itu, minimal liang lahatnya itu adalah yang tidak akan tercium bau jenazah dikubur, bau bangkai tadi keluar, dan juga tidak bisa dimakan atau digali oleh binatang buas, ya, sehingga tidak bisa memakan jasad si mayit. Nah, ini minimal. Ya, kalau ukuran minimal seperti ini, jadi harus terpenuhi 2 syarat itu. Tamna'ur raihah, jangan sampai tercium bau busuk dari mayit, ya, dan yang kedua jangan sampai dimakan oleh binatang buas. Kalau terpenuhi 2 syarat ini, maka dia telah dikatakan aqallul qabr, telah menunaikan minimal atau bentuk wajib dari menguburkan seseorang. Sedangkan yang sempurna an yuwassa' wa yu'ammaq qamatan wa bastah. Ya, kalau mau bentuk kubur yang sempurna, dikatakan itu seukuran qamatan wa bastah, ya, sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan. Seseorang berdiri lalu tangannya dijulurkan ke atas. Nah, itu dalamnya minimal paling setidaknya lebih kurang ukuran 2 meter. Ya, itu ukuran sempurna kuburan. Wa yuhfaru fi janibihil qubuli atau qabli lahdun yas'ul mayyit wa yasturuhu. Ya. Nah, ini au syaqqa fi wasatil qabri wa tubna hafatahu bi tubi labanin aw ghairihi mimma lam tamassuhu an-nar wa yaj'alul mayyit bainahuma. Nah, setelah digali 2 meter dalamnya, kemudian dibikin lahat. Ya, dibikin lahat. Apa itu lahat? Nah, sini saya gambarkan. Lahat tuh begini. Mohon maaf. Lahat tuh gimana ya? Coba saya gambar. Ada nggak pensil? Nah, gini. Mohon maaf. Ya, ini lahat. Taib ya. Jadi ini dalam kuburan, kemudian di pinggirnya ini sisi sebelah sini dibikin lubang lagi. Nah, ini namanya lahat. Ya, supaya si mayit itu menghadap kiblat. Taib. Kemudian atau model yang kedua syaqqun fi wasatil qabri. Ya, jadi dibikin kuburannya seperti ini. Nah, jadi digali, kemudian digali lagi tengah-tengahnya. Nah, jadi begini. Jadi ini kuburan, tanah kubur digali, kemudian di tengah-tengahnya digali lagi. Nah, nanti si mayit diletakkan di sini. Nah, kalau ini mayit di sini. Nah, ini
ini si mayit di sini, kalau ini nanti mayitnya di sini. Kemudian nanti ditutup dengan kayu atau papan, di sini juga tutup dengan kayu atau papan. Itu namanya syak. Beda antara syak dengan dengan lahat. Ya, bisa dibikin lubang tambahan di bawah, di tengah-tengah, bisa juga dibikin di batu bata kiri kanannya supaya nanti lebih tinggi posisinya dan si mayit diletakkan di dalam tanah. Nah, pertanyaannya mana yang lebih utama, dengan model lahat atau model syak? Ya, para ulama Syafi'iyah mengatakan yang lebih bagus, lebih utama itu dengan bentuk lahat. Karena beginilah makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan syarat ketika tanahnya itu keras atau tidak gembur. Artinya bisa dibikin lahat seperti ini. Tapi kalau tanahnya nggak bisa dibikin lahat seperti ini karena tanahnya lunak atau gembur misalnya, maka yang lebih utama adalah syak. Ya, jadi yang lebih utama pertama lahat. Ya, kalau memang memungkinkan dibikin lahat. Tapi kalau tanahnya tidak bisa dibikin lahat, maka dimodelkan syak. Baik. Nah, ini beda antara lahat dan syak. Wa tuda'u ar-ra'su 'inda mu'akhkharatil qabri wa yusallu min qibali ra'sihi bi rifqin. Yumsik min ra'sihi 'inda nuzulihi ila al-qabri wa yudkhilul mayyita fil qabri al-ahaq bis salati 'alaihi. Ini tata cara memasukkan jenazah ke dalam kubur. Ya, memasukkan jenazah ke dalam kubur itu dimulai dari dimulai dari kaki. Ya, jadi kalau digambar tuh seperti ini. Jadi ini kubur, mohon maaf, ini kubur. Ya. Nah, si mayit dimasukkan dari posisi ini jenazah, ini kubur. Nah, nanti kan dia akan dimasukkan ke liang lahat, ya, ke dalam kubur. Ini kepala mayit. Ya, ini kepala si mayit, ini kaki si mayit. Maka dimasukkan dari arah sini. Nah, ya, dimasukkan dari arah sini, nanti kepala dulu masuk. Ini kan nanti di sini kan kakinya mayit di sini nanti. Nah, jadi kepalanya masuk ke dalam, taruh di sini dan kakinya di sini. Jadi dimasukkan dari kepala dulu, dikeluarkan dari keranda, dari kepalanya pelan-pelan, lalu dimasukkan ke dalam lahat, ke dalam kubur. Ya. Nah, jadi modelnya begini. Ya, modelnya ini misalnya liang lahat kubur. Nah, ini kepalanya masukkan begini dari kepala dulu terus begini. Ya. Harus dijelaskan dengan gambar, kalau dengan kata-kata agak susah juga. Taib, itu jadi mayit itu bukan dimasukkan dari bagian sini, tidak dari kanan, tidak dari kiri, tidak dari atas, tapi dari bawah. Ya, kalau digambarkan sebenarnya dari bawah. Jadi dia dimasukkan kepala, masuk ke lahat dan begini. Nah, posisinya nanti menghadap kiblat. Taib. Selanjutnya wa yudkhilul mayyita fil qabri al-ahaq bis salati alaihi. Nah, siapa yang paling berhak untuk memasukkan mayit ke dalam kubur? Yaitu orang yang paling berhak untuk menyolatkannya. Siapa dia? Yaitu yang kemarin kita bahas. Ya, pembahasan al-ahaqu bis salati alal mayyit, al-wali. Nah, inilah orang-orang yang paling berhak untuk menyolatkan si mayit. Ya, dialah juga yang paling berhak untuk memasukkan mayit ke dalam kuburnya. Baik, kemudian faedah al-ahaqu bil untha az-zawju tsummal mahram. Kalau jenazahnya wanita, perempuan, maka yang paling berhak untuk memasukkannya ke dalam kubur adalah suaminya. Setelah suaminya baru mahramnya, ayahnya, ibunya, saudara kandungnya dan seterusnya. Faedah yaqulu mudkhilul mayyital qabri Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah. Ini doa orang yang memasukkan jenazah ke dalam mayit. Doanya Bismillahi ala millati Rasulillah. Ya, au Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yad'u bima yaliqu bihi. Ya, wa yad'u bima yaliqu bihi, dan ya mendoakan apa yang layak untuk si mayit. Ya, tidak ada
Perlu catatan di sini tidak ada disyariatkan azan. Ya, tidak ada disyariatkannya azan. La yushra'ul adzan wal iqamah indal qabri bal huwa minal bid'ah. Para ulama mazhab Syafi'i seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian juga Ad-Dimyati, ya penulis kitab I'anatul Talibin, itu menjelaskan bahwasannya azan dalam kubur ketika menurunkan mayat ke dalam kubur itu tidak disyariatkan, bahkan termasuk dalam perkara bid'ah, perkara yang dibuat-buat dalam agama. Ya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i. Bahkan termasuk jumhur mengatakan la yushra' al-adzan. Ya, jadi ada yang mengatakan dikiaskan ketika seseorang lahir ke dunia diazankan. Maka begitu pula ketika dia meninggal, ketika dikuburkan diazankan juga. Awal hidupnya diazankan, maka akhir hidupnya pun diazankan. Ya, ini tidak bisa dikiaskan seperti itu yang menurut para ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i. Jadi hanya doa yang dianjurkan. Ya, doa yang dianjurkan, dan itu memang diajarkan sama Nabi ketika memasukkan mayat ke dalam kubur, doanya bismillahi ala millati rasulillah. Tatimah yusannu an yudha'al mayyita fil qabri ala syaqqil ayman. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan ketika akan memasukkan seseorang ke dalam kubur. Meletakkan mayit posisinya dengan berbaring menghadap kanan, disunnahkan. Ya, sebagaimana sunnah ketika tidur kan juga menghadap berbaring dengan lambung sebelah kanan. Ya. Sunnah, ya, ini sunnah. Jadi boleh juga dibaringkan dari posisi kiri. Ya. Yang wajib apa? Yajibu taujihul mayyit lil qiblah. Ini yang wajib. Menghadapkan si mayit ke kiblat. Mau dia baring ke kanan kek, mau dia baring ke kiri kek, yang penting harus menghadap kiblat. Gak boleh dia terlentang hadap ke langit gitu, enggak. Harus mengarah kiblat posisi badannya. Ya, maka kalau kayak tadi seperti liang lahat tadi, maka dia diletakkan di sini posisi sebelah kanan, berbaring dari posisi kanannya, dan arah kiblat di sini. Ya. Taib, jadi yang wajib itu adalah menghadap kiblat. Mayit posisinya harus menghadap kiblat. Wa yundabu an yaj'ala tahta ra'sihi lubnah au nahwiha. Ya. Disunahkan juga di kakinya itu diletakkan sesuatu dari batu bata, ya, atau tanah, ya, atau semisalnya. Taib, an yudha'a khaddahu 'ala turab. Lalu pipinya diletakkan di tanah. An yusnada wajhahu wa rijlahu ilal jidar. Ya, lalu wajahnya dan kakinya itu disandarkan ke dinding kubur. Ya, wajahnya itu ya ditempelkan atau dihadapkan ke dinding kubur. Tapi begitu juga dengan kedua kakinya. Lalu punggungnya wa dhahrahu nahwa lubnah tubah. Punggungnya tadi dikasih sesuatu penahan supaya si mayit yang awalnya berbaring seperti ini menghadap kanan, ya, berbaring kanan itu tidak berbalik terlentang, ya, supaya posisinya stabil tetap menghadap kiblat. Ya, punggung si mayit ini diberikan sesuatu penahan, ya, kayak papan atau yang lain, supaya posisinya stabil tetap menghadap kiblat. Ya, jangan sampai nanti dia posisinya berubah, ya, terbalik seperti ini, ya, menjadi terlentang, ya, karena tidak ada penahan di punggungnya sehingga nanti posisinya tidak lagi menghadap kiblat. Ini nggak boleh. Kalau ini terjadi maka harus dibongkar lagi itu kuburan selama jasadnya belum berubah. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Wa yundabu talqinul mayyit. Kemudian disunahkan juga mentalqin mayit, ya, lihtiyajihi ila tadzkir. Ya, di sini memang ada khilafiyah, ada yang mengatakan itu tidak disunahkan, tapi dalam kitab ini, ya, Syekh mengatakan disunahkan mentalqin mayit lihtiyajihi ila tadzkir fi hadzal waqt, karena memang saat itu butuh baginya diingatkan hal seperti ini.
Ya, wa an yaq'udal mulaqqin 'inda ra'sil qabri. Nah, orang yang mentalqin itu duduk di sisi kepala si mayit. Ya, jadi mentalqinkan si mayit, dan orang yang mentalqinkan itu posisinya di kepala si mayit. Dan tidak disunahkan untuk mentalqin litifli au ghairul mukallaf. Ya. Ketika jenazahnya itu anak kecil atau tidak mukallaf. Taib. Faedah, yahrumu jam'u idhamil mauta lid-dafni illa lid-darurah. Diharamkan untuk mengumpulkan tulang-tulang mayit untuk dikuburkan kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Yahrumu nabshul qabri wa ikhrajul mayyiti illa lid-darurah. Diharamkan juga untuk menggali kuburan itu lagi dan mengeluarkan si mayit kecuali karena darurat. Selama tidak ada hajat atau darurat di sana, maka diharamkan mayit dikeluarkan lagi, digali lagi kuburnya. Haram, berdosa. Ya, kecuali ada keadaan darurat yang mengharuskan. Seperti misalnya kuburan tadi mau dipindahkan karena ada proyek segala macam, maka ini liddarurah, maka harus digali dan dipindahkan jenazahnya ke tempat lain. Selanjutnya, man mata fi safinah wa ta'adzara dafnuhu fil bar, yajibu an yudha'a ba'da ghaslihi wa takfinihi was salati alaihi baina lawhaini khashabun mathalan wa yurma fil bahri wa illa yuthaqqal bihajarin liyasila ila al-qarar wa la yasihu an yurma fil ma'i faqat. Jika seseorang meninggal di kapal dan tidak bisa dikuburkan di darat karena dia pelaut misalnya, sudah berada di tengah-tengah laut dan gak mungkin kembali ke daratan untuk menguburkan jenazah tadi, maka apa kewajiban kaum muslimin terhadapnya yang ada di kapal tersebut? Yajibu an yudha'a ba'da ghaslihi wa takfinihi was salati alaihi baina lawhaini khashaban mathalan. Ya. Setelah dimandikan, dikafani dan disolatkan, maka dibungkus dengan dua kayu, atau badannya dibungkus ya dengan kafan tentunya, lalu dikasih khashab, kayu, ya, dihimpit dengan dua kayu, wa yurma fil bahr, dan dilemparkan ke laut, atau kalau tidak dengan pemberat. Jadi dikafani plus diberikan pemberat seperti batu atau yang lain, supaya apa? Supaya si jenazah mayit tadi, ya, si mayit tadi tenggelam sampai ke dasar laut. Ya, ini tata cara kalau kondisinya seperti itu. Ya, diberikan, tetap dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dibungkus ya kain kafan tentunya, lalu nanti diberikan pemberat supaya nanti ketika dilempar ke laut dia akan tenggelam sampai ke dasar laut, ya, nggak mengapung. Naam. Wala yasihu an yurma fil ma'i faqat, dan nggak boleh ketika mati langsung dibuang ke laut gitu aja, enggak, ada tata caranya juga. Ya, nggak boleh langsung meninggal nggak diapa-apain, ya, nggak dimandikan, nggak disolatkan, atau sudah solatkan, dimandikan, kemudian dikafani, terus nggak dikasih pemberat, dibuang begitu saja. Enggak, ya. Gimana caranya supaya si jenazah tadi masuk ke dalam sampai ke dasar laut. Taib. Yukrahul bina alaihi wa tabyidhihi bil jiri wa nahwihi. Ya, ini pembahasannya tadi di matan apa? Wala yubna alaihi wala yujassas. Tidak dibangun di atas kuburan dan tidak dikapur. Ya, yukrah, ya, membangun bangunan di atas kuburan dan mengapurinya, ya, dan yang semisalnya. Ya, Syekh Labib itu menjelaskan, dan juga ada dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya, itu al-bina'u 'alal qabri hukumnya haram. Yahrumul bina' 'alal qabri idza kanat al-maqbarah musabbalah. Ya. Itu Syekh Labib menjelaskan dalam Fathul Qarib, ya. Ketika menjelaskan Fathul Qarib, beliau mengatakan, ya,
kalau tanah kuburannya itu adalah tanah kuburan musabbalah. Apa maksudnya kuburan musabbalah? Yaitu tanah kuburan yang memang orang-orang memang menjadikan tempat itu menjadi tempat kuburan. Nah, jadi kuburan masyarakat banyak di situ. Memang di sana orang menguburkan mayit di sana. Itu namanya kuburan musabbalah. Ya, maka kalau memang dikuburkan di tempat umum, ya, taman pemakaman umum di TPU, maka hukum meninggikan bangunan di sana adalah haram. Ya. Tapi kalau jenazah tadi dikuburkan di tanah milik dia, ya, itu mungkin dia ketika sudah sakaratul maut berpesan atau berwasiat sebelum meninggal, kalau dia meninggal dikuburkan di tanah milik dia sendiri, bukan di tempat pemakaman umum. Maka di situ ulama bersisi pendapat. Ada yang mengatakan makruh dan seterusnya. Ya. Tapi yang perlu kita ketahui, ya, bahwasannya kalau dikuburkan di TPU, tempat pemakaman umum, maka itu al-bina'u 'alal qabri haram. Membangun bangunan di atas kubur itu haram. Masalah, lau dufinal mayyit mustadbiran lil qiblah aw mustalqiyan nubisha wa wujjiha lil qiblah ma lam yataghayyar. Nah, ini tadi yang dijelaskan sebelumnya, yaitu poin apa? Yajibu taujihul mayyit lil qiblah. Wajib menghadapkan mayit ke arah kiblat. Kalau ternyata si mayit dikuburkan membelakangi kiblat atau terlentang menghadap langit, maka kuburan tadi harus digali wujuban. Digali dan diperbaiki posisi mayit agar menghadap kiblat malam yataghayyar, selama belum berubah jasadnya. Artinya selama bisa memungkinkan untuk merubah posisi mayit menghadap kiblat, maka digali. Tapi kalau tidak, ya sudah berubah jasadnya, sudah menjadi tulang belulang dan semisalnya. Taib. Yusannu an yaqifan nasu ba'da dafni bimiqdari dhabhin jazurin jamal yastaghfiruna lil mayyit. Disunahkan ketika orang-orang telah menyelesaikan menguburkan si mayit, telah selesai, nah sebelum bubar itu berdiri sejenak di kuburan untuk mendoakan si mayit. Ya, berdiri sejenak di kuburan untuk mendoakan dan meminta ampun kepada si mayit. Ya, ini kan biasa kita lihat ya, ketika orang telah selesai menguburkan, ya sebagaimana ya ketika om saya yang di Semarang meninggal itu, ya ketika dimakamkan, setelah dimakamkan, ya pihak keluarga dan orang yang memakamkan itu berdoa sejenak di kuburan, ya meminta ampun kepada si mayit. Nah, faedah qiraatul Quran rahmatun wa la takunu bid'ah abadan wal mayyit yasta'nisu bil qiraah. Membaca Quran itu rahmat dan bukan bid'ah sama sekali. Dan mayit yasta'nisu bil qiraah. Yasta'nisu itu kalau saya lihat di kamus itu merasa senang dengan bacaan Quran. Di sini perlu digarisbawahi, yaitu bacaan Quran. Ketika seseorang membacakan Quran untuk dihadiahkan ke mayit, itu tidak masalah. Ya, memang ulama khilaf apakah pahalanya sampai atau tidak. Ya, Imam Syafi'i sendiri mengatakan nggak sampai. Ya, tapi Al-Izz bin Abdissalam Imam At-Tahawi dalam kitabnya Aqidah Tahawiyah itu mengatakan sampai. Ya, ala kulli hal ini pendapat khilafiyah. Ya. Dia ada juga ulama mengatakan membaca Quran itu rahmat. Artinya kalau seseorang membaca Quran dengan niat mengirimkan pahala bacaan Quran kepada si mayit, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Ya, di dalam kitab kitab Fiqhul Manhaji dijelaskan di antara adab di antara adab ziaratul kubur itu wal yaqra indahum ma tayassara minal Qur'an fa innar rahmata tanzilu haitsu yuqra'ul Qur'an
thumma yad'u lahum aqibal qiraah. Ya. Memang ada tuntunannya, ada penjelasan dari para ulama yang membaca Quran ketika ziarah kubur, membaca Quran untuk si mayit. Ya, karena rahmat Allah turun saat itu, kata penulis kitab Fiqhul Manhaji. Ya, dan mayit merasa senang. Nah, ini tidak masalah ya, membaca Quran untuk niatkan pahalanya sampai ke mayit. Taib, ini membaca Quran ya, bukan membuat majelis tertentu ketika takziah, atau bahasa kitanya mohon maaf ya, yasinan. Dalam tanda kutip, kita membuat ketika kita sedang takziah, membuat momen tertentu, perkumpulan tertentu untuk membaca Quran. Dijelaskan di kitab Fiqh Manhaji, di antara bid'ah dalam pengurusan jenazah, qiraatul Quran fi mahafil rasmiyah li ta'ziyah. Membaca Quran di mahfal, perkumpulan tertentu, perkumpulan resmi dalam rangka ta'ziyah. Ala nahwi alladhi yatimul yawm fahiya aidan bid'ah. Wa innama tusannu ta'ziyah ahlul bait khilala 3 ayyam min mautihi ittifaqan ay duna an yu'ad aqaribal mayyit al-iddata lah. Membaca Quran itu sendiri ya dianjurkan, ya rahmat. Ya, misalnya keluarganya membacakan Quran setiap hari tanpa perlu membuat momen tertentu. Ya, sekian hari, 10 hari, ya, dan seterusnya. Ya, membuat momen-momen tertentu dalam rangka membacakan Quran untuk si mayit. Ya, ini termasuk dalam kitab Fiqh Manhaji, silakan cek sendiri. Ya, itu dikatakan termasuk bid'ah. Qiraatul Quran fi mahafil rasmiyah li ta'ziyah. Itu bid'ah dalam pengurusan jenazah nomor 8. Maka kalau ingin membacakan Quran kepada mayit, ya nggak perlu harus membuat momen tertentu, tapi setiap hari. Ya, setiap hari. Habis sehari 2 kali misalnya, habis subuh sama habis maghrib. Nah, faedah yusannu lil jiran wal aqarib tabkhut ta'am wal ilhah fi it'ami ahli mayyit. Nah, disunahkan bagi para tetangga dan para kerabat untuk membuat makanan untuk keluarga si mayit. Ya, bukan sebaliknya, bukan merepotkan keluarga mayit untuk membuat makanan. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika meninggalnya keluarga Ja'far. Ya, lima ja'a khabara qutila Ja'far bin Abi Talib isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum ma yushghiluhum. Ya, bikinlah makanan untuk keluarga Ja'far karena mereka telah ditimpa musibah. Dan jangan kita sibukkan lagi mereka yang sedang ditimpa musibah untuk menyiapkan makanan dalam rangka acara kenduri kematian. Harusnya tetangganya itulah yang memberikan makanan, karena mereka keluarga mayit sedang ditimpa musibah. Ini termasuk ya perkara yang bid'ah dalam pengurusan jenazah nomor 7 dalam kitab Fiqhul Manhaji. Dijelaskan di situ, kata Syekh, insyighalu ahlil mayyiti bi san'i ta'am wa jam'in nas alaihi, menyibukkan keluarga mayit untuk membuat makanan dan mengumpulkan orang. Kama huwal mu'tad fi hadzal 'asr, sebagaimana yang terjadi kebiasaan itu di zaman sekarang. Bid'atun tunaqidu sunnah wa tukhalifuha mukhalafatan syadidah. Hal itu dikatakan bid'ah, menyelisih sunnah mukhalafah syadidah. Ya. Taib, ya, bahkan saya pernah baca berita di situs, masalah di Detik gitu ya, udah lama, itu seseorang keluarga mayit rela mencuri kabel untuk bisa mencari biaya acara kenduri kematian. Ya, seperti ini menyelisih sunnah. Ya, yang harusnya ya keluarga mayit lah yang diberikan makan. Ya, dia nggak usah ngapa-ngapain. Ya, keluarga mayit tidak perlu ngapa-ngapain. Ya, silahkan datang bertakziah dan memberikan makanan untuk keluarga mayit. Bukan bikin acara kenduri kematian.
ya, makan bersama, ya ini menyelisihi sunnah, ya. Taib. Kemudian kita masuk ke pembahasan hukmul buka 'alal mayyit. Qala al-musannif rahimahullah wa la ba'sa bil buka 'alal mayyit min ghairi nauhin wa la syaqqi jaybin wa yu'azza ahluhu ila 3 ayyam min dafnihi wa la yudfan ithnan fi qabrin illa li hajah. Lanjutnya pembahasan terakhir hukmul buka 'alal mayyit, menangisi mayit atau meratapi si mayit. Maka kata musannif Abu Suja rahimahullah, la ba'sa, tidak mengapa untuk menangis atas kematian si mayit tanpa min ghairi nauhin, tanpa raf'u sautin, berteriak dengan suara yang keras atau merobek baju, dan keluarga si mayit ditakziahi selama 3 hari setelah pemakaman. Dan tidaklah boleh dimakamkan satu orang di kubur yang sama kecuali jika ada hajat. Yajuzul buka'u 'alal mayyiti min ghairi nauhin ay sautin aw fi'lin min af'alil jahiliyah. Diperbolehkan untuk meratapi sedih, menangis karena ditinggal seseorang yang disayangi, ya. Yajuzul buka' 'alal mayyit qabla al-maut au ba'dahu, baik sebelum ditinggal, sebelum kematian si mayit ataupun sesudahnya. Ya, dalilnya apa? Ya, dalilnya kalau al-buka qabla al-maut, bersedih, menangis sebelum ditinggal, itu ketika seseorang sudah dalam kondisi sakaratul maut. Ya, rawahu Anas qala dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahim waladuhu yajudu bi nafsihi faja'alat ayna Rasulillah tadrufan aw tasilan, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik dikatakan radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya kami ya masuk ke ruang Rasulullah SAW dan saat itu Rasul sedang bersama anaknya Ibrahim yang dalam keadaan sakaratul maut. Ya. Dan Anas melihat Rasulullah menangis, ya, menitikkan air mata melihat kondisi anaknya sedang mengalami sakaratul maut. Jadi ini al-buka qabla al-maut. Tapi begitu juga al-buka ba'dal maut, boleh. Sebagaimana juga dari Anas juga syahidna dafni binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'aitu 'ainaihi tadrufan ay tasilan wa huwa jalisun ala qabriha. Dari Anas bin Malik juga mengatakan kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dekat kubur putrinya. Ya, di dekat kubur putrinya, dan aku melihat air mata beliau meneteskan air mata. Ya, dan beliau duduk di dekat kuburan putrinya. Nah, jadi Nabi Muhammad pernah menangis sebelum kematian anaknya Ibrahim dan juga menangis setelah kematian anaknya. Baik. Ya, selama tidak melakukan nauh, ya, berteriak dengan suara lantang, ya, atau melakukan perbuatan di antara perbuatan jahiliyah seperti merobek baju, ya, merobek-robek baju, atau wad'u tini aw turab 'alal jasad awil malabis, meletakkan tanah liat atau tanah di atas jasad dan pakaian si mayit, aw dzabhul bahaim, atau menyembelih hewan, ya, karena tertimpa musibah nyembelih hewan, ya. Aw taltih, ya, taltihu al janazah biddam fakullu dzalika haram, atau melumuri jenazah dengan darah, maka semua itu perkara yang diharamkan. Ya, perkara yang diharamkan. Faedah al-buka'u qabla al-maut aula min al-buka'i ba'dahu. Menangis sebelum kematian jenazah tadi lebih utama daripada menangis setelahnya. Kenapa? Li'annahu yu'tabar asafan atau asifan ala ma fata fa huwa khilaful aula. Karena hal itu ya menunjukkan ya penyesalan atas ala mafat, apa yang telah berlalu, maka itu khilaful aula. Ya, jadi memang dibolehkan ya juzul buka alal mayyit
qabla mautihi atau ba'da mautihi, lakinnal aula al-buka qabla al-maut. Ya, tapi yang lebih utama al-buka qabla al-maut. Lanjut, kemudian kita masuk membahas tentang ta'ziyah. Al-aza'u sunnah. Ta'ziyah itu hukumnya sunnah. Ya, wa takunu ta'ziyatu li ahli al-mayit khilal 3 ayyam min dafnihi. Dan ta'ziyah itu dilakukan kepada atas keluarga mayit selama 3 hari setelah pemakaman. Nah, tapi yang mu'tamad, ya, juga ada dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu memang di sana ada khilaf, ya. Yang mu'tamad dalam mazhab Allahu a'lam itu ta'ziyah itu dilakukan bukan ba'da dafn tapi ba'dal maut. Ya, kalau tidak salah dalam Kifayah itu disebutkan antara Imam Nawawi dengan Imam Al-Mawardi. Taib, ya, dan dari penjelasan Dr. Labib sendiri juga menjelaskan mu'tamad dalam mazhab bahwasanya ta'ziyah itu ba'dal maut, laisa ba'dad dafn. Bukan setelah dikuburkan, pemakaman, tapi setelah kematian itu sendiri. Naam, jadi waktunya 3 hari saja. Kenapa 3 hari? Karena yakfi lin nisyan. 3 hari itu maka kebanyakan orang biasanya telah lupa. Memang dia pertama sedih ditinggal orang yang disayangi, tapi 3 hari kemudian akan hilang. Kalau nanti diperpanjang masa takziahnya, itu nanti akan tajdidul huzn. Dia hari ketiga, hari keempat sudah mulai lupa, ditakziahi lagi, ingat lagi. Ya, nggak hilang-hilang nanti kesedihannya. Maka dikatakan di sini cukup 3 hari saja dalam rangka mentakziah. Pertanyaan, apa itu takziah? Ta'ziyah itu dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan, ta'ziyah lughatan at-tasliyah liman usiba biman ya'izu alaihi, yaitu memberikan hiburan kepada keluarga mayit yang ditinggal, yang ditimpa musibah. Siapa yang boleh mentakziah? Siapa saja. Ya, kullu man yahzanu ala mautil mayyit. Siapa saja yang merasa sedih atas kematian si mayit boleh mentakziah. Gak hanya keluarganya saja, tapi orang-orang sekitar, temannya, siapapun. Ya, misalnya yang meninggal itu seorang ulama, maka yang bersedih itu hampir semua orang, masyarakat. Ya, seperti Buya Hamka ketika meninggal, yang sedih itu tidak hanya keluarganya, tapi hampir seluruh umat Islam Indonesia. Sedih kehilangan sosok ulama besar seperti Buya Hamka. Maka takziah itu boleh bagi siapa saja. Kullu man yahzan ala mautil mayyit. Siapa yang merasa sedih atas kematian mayit, maka dia disunahkan untuk bertakziah kepada keluarga mayit. Ya, itu secara lughatan. Syar'an al-amru bis sabri wal hathu alaihi bi wa'dil ajr wad du'a lil mayyit bil maghfirah walil musab bi jabril musibah. Itu perintah untuk bersabar, at-tasbir. Ya, takziah itu kita mengatakan kepada keluarga mayit untuk bersabar. Ya, dan juga memberikan motivasi bahwasanya kalau bersabar itu akan mendapatkan pahala, dan mendoakan ampunan bagi si mayit dan seterusnya. Ya, baik. Itu makna dari takziah. Lima rawahu Ibnu Majah 'ani Nabi SAW qala ma min muslim yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah min hulalil karamah yaumil qiyamah. Ya. Faidah, tukrahu ta'ziyah ba'da 3 ayyam. Nah, dimakruhkan takziah setelah 3 hari. Kenapa? Hatta la yujaddidu al-ahzan illa li ghaibin aw musafir. Supaya tidak memperbaharui kesedihan. Harusnya dia udah lupa, udah mulai stabil lagi kondisinya, ditakziahi lagi. Bukannya bagus untuk dia, malah membuat dia semakin sedih. Ingat lagi gitu. Ya, ingat lagi, kecuali ada pengecualian li ghaibin aw musafir, atau kecuali bagi orang yang pentakziah tadi nggak ada saat tertimpa musibah, dia baru datang 5 hari setelah kematian misalnya.
karena kondisinya tidak di Indonesia atau di luar kota, atau terkena PPKM seperti sekarang, nggak bisa meninggal keluarganya sekarang, dia sedang kondisi di luar kota dan nggak bisa ke kampung karena ada PPKM misalnya, ya maka saat itu ketika dia sudah boleh untuk kembali ke kampung, punya kesempatan kembali ke kampung, maka boleh takziah meskipun sudah berlalu sekian hari, karena saat itu dia dalam kondisi tidak mungkin kembali ke kampung atau dia musafir. Nah, ini pengecualian. Tapi kalau untuk orang sekitar, tetangga-tetangga yang ada yang berdekatan dengan keluarga mayit yang bisa bertakziah langsung 3 hari pertama, ya lakukan selama 3 hari tersebut. Ya, kalau sudah selesai 3 hari, jangan datang takziah lagi, karena itu akan tajdidul huzn, memperbaharui kesedihan. Wa yukrahu takraru ta'ziyah illa in istamarra huznuhum. Nah, dimakruhkan untuk terus-menerus melakukan takziah, berulang-ulang melakukan takziah, kecuali jika mereka keluarga mayit tadi sedihnya berkelanjutan. Ya, udah 3 hari masih aja sedih. Ya, hari keempat sudah seminggu kematian masih aja nggak bisa move on. Ya, maka pada saat itu kita juga disunahkan untuk mentakziahi dia, ya, supaya sabar. Ya, sesungguhnya setiap orang itu pasti akan mati. Bedanya kita dengan orang yang mati itu adalah perbedaan waktu saja. Kita tinggal nunggu giliran. Sekarang dia, besok mungkin kita, lusa mungkin kita. Ya, nggak ada bedanya. Kita pasti akan ikut meninggal, ikut mati sebagaimana si jenazah. Ya, manusia termulia aja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bisa wafat, apalagi manusia kayak kita. Nah, gitu takziah, kalimat-kalimat takziah yang supaya dia terhibur, ya, dan bersabar dengan musibah yang ada. Wasighatu ta'ziyah a'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitika wa 'awwadhakallahu an musibatika khaira. Semoga Allah besarkan pahalamu, ya, ahsana azaaka wa ghafara limayyitika, dan mengampuni jenazahnya, mengampuni si mayit, dan Allah mengganti dari musibah ini adalah sesuatu yang lebih baik. Ini sighah at-ta'ziyah. Ya, sighatu at-ta'ziyah. Far'un al-wajib. Nah, ini di sini perlu penjelasan tambahan. Kalau tetangga kita non muslim, anaknya muslim misalnya, anaknya muslim, meninggal anaknya. Nah, keluarga mayit kan non muslim, tapi anaknya muslim, yang meninggal anaknya. Maka apakah kita sebagai tetangga juga disunahkan bertakziah? Iya, disunahkan juga bertakziah meskipun keluarga mayit non muslim. Nah, kita sighah takziahnya bagaimana? Sighah takziahnya jangan baca a'zamallahu ajraka, karena kan keluarga mayit itu non muslim. Nah, tapi kita bacakan apa? Wa ghafara limayyitika wa 'awwadhakallahu an musibatika khaira. Wa ghafara limayyitika. Ya. Wa ghafarallahu limayyitika. Nah, ini sighahnya. Jangan ditambahkan, jangan dipakai a'zamallahu ajraka, karena kan dia non muslim. Taib. Ya. Selanjutnya, bagaimana kalau sebaliknya, kebalikan? Kalau si anak muslim, bapaknya non muslim. Nah, yang meninggal bapaknya. Kita takziah, ya, kita takziah ke anaknya. Ya, karena orang tuanya non muslim meninggal. Maka kita sighah takziahnya ya ini. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka. Dan jangan dibacakan wa ghafara limayyitika. Ya, jangan dibaca itu. Karena kita enggak boleh memberikan ampunan, mendoakan ampunan kepada orang kafir. Taib. Lalu dibaca wa 'awwadhakallahu an musibatika khaira. Nah, itu tambahan saja. Far'un al-wajib an yudfan kullu syakhsin fi qabri mufradihi lil ittiba. Wajib, ya, mayit tadi dikuburkan satu kubur sendiri lil ittiba. Karena memang begitulah sunnahnya. Ya, tuntunannya begitu demikian, satu kubur untuk satu jenazah.
wa yahrumu dafnu akthar min mayyitin fi qabrin wahid illa lid-darurah ka kathratil mauta wa dhaiqil maqabir. Nah, ini keadaan daruratnya disebutkan oleh Syekh Hisham. Hukum asalnya satu jenazah satu mayit, satu kubur satu jenazah satu mayit, dan nggak boleh menggabungkan satu kubur dengan diisi dua jenazah atau lebih, kecuali karena ada keadaan yang darurat seperti banyaknya jenazah dan sempitnya kuburan, sempitnya tanah untuk dikuburkan. Jenazahnya banyak tetapi tanah yang dipakai untuk menguburkan kecil, ya seperti yang sekarang terjadi, ya. Covid, satu hari seseorang penggali kubur bisa menguburkan lebih dari sekian orang, lebih dari satu orang, misalnya 10, 20, ya, masalah. Ya, dan tanah kuburan tadi nggak luas, sehingga mau nggak mau kalau dengan satu-satu, yaitu nanti nggak muat kuburannya. Maka mau nggak mau satu kubur diisi dua jenazah. Ya, ini kan keadaan tertentu ya. Tapi hukum asalnya satu kubur satu jenazah. Wala yujma' fi qabrin baina rajulin wa imra'atin illa lid-darurah. Ya, enggak boleh menggabungkan dua jenazah yang berbeda jenis kelamin dalam satu kubur, kecuali karena ada darurat juga. Yajuzul jam'u baina az-zawji waz-zawja fi qabrin wahid. Diperbolehkan menggabungkan satu kubur untuk pasangan suami istri. Ziyaratul kubur. Nah, kemudian Syekh membahas di sini tentang ziarah kubur. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah, tusannu ziyaratul kubur lirijal min ajlil 'idhah wal 'ibrah wa tadhakkurul maut. Disunahkan ziarah kubur bagi laki-laki. Alasannya kenapa? Untuk mengambil pelajaran dan mengingat kematian. Kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Ya, ini hadis masyhur. Aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur dan sekarang ziarahilah. Rawahu Muslim. Ini bagi laki-laki ya, disunahkan bagi laki-laki untuk ziarah kubur. Tapi bagi perempuan hukumnya apa? Makruh. Wa tukrahu ziyaratun nisa liqillati sabrihinna. Nah, ini. Dan bagi wanita dimakruhkan untuk ziarah kubur karena mereka itu kurang sabar. Nah, itu kata Syekh, liqillati sabrihinna. Amma idza ishtamalat 'alal muharramat wa af'alul jahiliyah fa haram. Tetapi jika ziarah kubur tadi mengandung perkara-perkara yang diharamkan dan perbuatan-perbuatan jahiliyah, maka statusnya naik dari makruh menjadi haram. Ya, ala kulli hal, untuk bagi laki-laki sunnah, dan bagi wanita itu hukumnya adalah makruh. Taib, ya. Dari sini kita bisa ambil pelajaran tentang takziah ya, 3 hari, karena para ulama mengatakan 3 hari itu kafalin nisyan, cukup untuk bisa seseorang lupa akan kesedihan, musibah, kematian yang dia alami. Dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasannya sayang apapun orang sama kita ketika masih hidup, ya, seterkenal apapun kita selama masih hidup, ketika masih hidup, ya, saat kita meninggal, ya, orang perlahan-lahan akan melupakan kita. Ya, siapapun kita, sayang apapun orang sama kita, ketika kita wafat 3 hari, 4 hari, seminggu lupa udah. Ya, orang akan lupa sama kita. Maka di sini perlu kita perhatikan, ya, perbanyaklah amal soleh. Yang mana amal soleh itulah yang akan menolong kita nanti di alam kubur, yang akan menemani kita di alam kubur. Ya, hidup jangan berusaha untuk mengikuti atau memenuhi perkataan orang, komen orang. Tapi kita hidup ini untuk menjalani perintah Allah Azza wa Jalla dan menjalani sunnah Rasulullah SAW. Karena itulah yang akan menjadi ladang bekal kita, pahala kita, ya, untuk sebagai bekal di alam kubur nanti. Ya, bukan cari follower sebanyak-banyaknya, yang mana follower tadi ketika kita meninggal dia akan lupa sama kita dengan seiring berjalannya waktu. Ya,
Tapi carilah amal sebanyak mungkin, karena amal itu ketika kita wafat akan menemani kita di alam kubur. Orang-orang akan lupa sama kita. Kita bos di perusahaan, ketika kita meninggal besok sudah ada gantinya. Dan beriring waktu orang lupa sama kita. Ya, yang awalnya sedih lama-lama sedihnya hilang dan lupa. Ya, itulah manusia, ya. Jadi jangan mencari muka manusia, jangan mencari ridha manusia, carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal, karena itu akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Wallahu taala wa a'lam. Mungkin cukup sekian dari saya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan Kitabus Shalah, dan kita akan masuk di pertemuan selanjutnya, yaitu membahas Kitabuz Zakah, insyaallah taala. Wallahu taala wa a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi antum semua. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.